Selamat pagi anak-anak semua, bertemu kembali dengan Miss Chandra. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, siswa dapat memahami bagaimanakah hubungan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat memahami tentang bagaimanakah cara menghemat listrik. Yang keempat, siswa dapat memahami tentang bekerja keras. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami bagaimanakah cara pembuatan poster. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang teks eksplanasi ya. Masih ingatkah kalian tentang pengertiannya? Pengertiannya adalah teks yang berisi tentang suatu proses kejadian atau peristiwa yang biasanya memuat proses terjadinya dan alasan terjadinya suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Adapun struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pada umumnya, pembahasan teks eksplanasi berkaitan dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Bentuk seperti ini menjadikan teks eksplanasi membutuhkan keterangan penjelas, sehingga dapat diamati bahwa teks eksplanasi itu menunjukkan adanya pola sebab akibat. Jadi, teks eksplanasi merupakan salah satu jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang kerjasama ASEAN ya. Nah, ASEAN ini merupakan kelompok kerjasama regional yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN ada 3 cara, antara lain mengembangkan komunitas ASEAN di antara anggotanya sendiri dan memperluas kerjasama. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan negara Asia Tenggara. Dan yang ketiga, memberikan sponsor kerjasama regional yang lebih luas dengan memainkan peran utama dan mengembangkan pengelompokan multilateral tambahan. Ada beberapa jenis kerjasama ASEAN di bidang sosial. Yang pertama, pengembangan kesejahteraan ya. Nah, pengembangan kesejahteraan ini dilakukan dengan memberikan sebuah perluasan penempatan lapangan pekerjaan bagi para anggotanya. Yang kedua, pemberian bantuan secara merata ya. ASEAN memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, pengurangan masalah. Nah, kerjasama ASEAN akan berusaha mengurangi beragam masalah yang terjadi akibat adanya perkembangan penduduk dengan diadakannya kerjasama ya, baik itu dengan berbagai badan atau organisasi internasional. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Tentu saja ASEAN tetap memberikan kerjasama yang kooperatif agar beragam hubungan kerjasama yang positif dapat mengembangkan sumber daya manusia dengan dapat terlaksana dengan baik. Yang terakhir, peningkatan kesejahteraan ya. Tentu saja tujuan akhir dari kerjasama ASEAN di bidang sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya. Kita lanjutkan ke muatan IPA ya, tentang peralatan yang menggunakan energi listrik ya. Listrik merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia ya. Hampir semua kegiatan manusia menggunakan listrik. Seperti yang kalian lihat pada layar ya, ada berbagai peralatan yang kita gunakan sehari-hari yang menggunakan listrik ya. Kebutuhan manusia akan listrik cukup besar, tetapi kesadaran masyarakat untuk menghemat listrik tidak sebesar kebutuhannya ya. Nah, bagaimanakah cara untuk menghemat listrik? Misalkan memberikan contoh budaya hemat listrik. Yang pertama, pada televisi. Penghematan penggunaan listrik pada televisi dapat dilakukan dengan mematikan televisi bila tidak ditonton, serta menyalakan televisi apabila ingin menonton. Selanjutnya, lampu penerangan. Memilih lampu penerangan yang hemat energi, mematikan lampu pada siang hari, serta menyalakan lampu bila diperlukan. Contoh yang ketiga, adanya pendingin ruangan. Mengatur pendingin ruangan dengan suhu yang diperlukan dan mematikan AC bila ruangan tidak digunakan. Contoh yang keempat, Miss berikan kulkas ya, lemari es.
Pilihlah lemari es yang hemat energi, tidak memasukkan makanan atau minuman yang masih panas ke dalam lemari es karena akan menguras listrik. Suhu udara pada lemari es disesuaikan dengan kebutuhan. Tempatkanlah lemari es di tempat yang jauh dari sumber panas, misalnya kompor. Miss lanjutkan materi tentang muatan PPKN tentang bekerja keras. Nah, apa sih pengertian dari bekerja keras? Kerja keras dapat diartikan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan ya. Nah, kerja keras ini dapat dilakukan dalam segala hal. Contohnya misalnya kalian sebagai seseorang siswa ya, menuntut ilmu untuk mencapai cita-cita. Selanjutnya, orang bekerja untuk mencari rezeki. Bisa juga membantu orang lain atau kegiatan lain ya, yang merupakan contoh dari kerja keras. Miss lanjutkan ke muatan SBDP tentang poster. Poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau bisa juga keduanya, kombinasi antara tulisan dan gambar dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat umum atau khalayak ramai. Poster bisa digunakan sebagai media promosi bisnis atau perdagangan, bisa juga sebagai bidang layanan sosial, politik, kesehatan, maupun pendidikan ya. Pembuatan poster berupaya agar pesan yang terkandung di dalam poster bisa tersampaikan ke masyarakat dan diterima dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan poster. Yang pertama, guna menarik perhatian, buatlah poster dengan gambar yang mencolok agar mengunggah rasa penasaran dari orang. Yang kedua, bentuk dan ukuran huruf mudah terbaca. Yang ketiga, bahasanya singkat, padat, dan jelas karena pembaca poster biasanya orang yang sedang bergerak. Nah, agar mudah diingat ini bahasanya harus singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, jangan mengisi penuh poster karena akan menurunkan keinginan orang untuk membacanya secara mendetail. Yang kelima, perhatikan komposisi keindahan dari poster agar makin menarik perhatian masyarakat luas. Demikian anak-anak untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video dengan baik hari ini. Ya, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Untuk tugas nanti Miss akan kirimkan di WA group. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.